Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Harus tetap terjaga semangatnya untuk belajar hari ini ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah menyelesaikan topik kita bab 1 memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Pada saat ini, kita akan masuk ke topik bab yang kedua. Dan sudah ulangan ya. Yang belum ulangan harian, ayo silahkan dipercepat untuk bertanya pada ibu siapa yang belum ulangan supaya ibu berikan kesempatan. Oke, anak-anakku yang ada di rumah, pada hari ini topik kita adalah untuk mempelajari bab kedua. Silahkan dibuka buku cetaknya yang ada di rumah yang sudah kamu terima dari sekolah. Di bab kedua itu pada topik menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menumbuhkan kesadaran. Tapi pada saat ini kita akan membahas tentang subbab yang bagian A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita memahami dulu kedudukan pembukaan itu dan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke. Yang di rumah, bicara tentang Undang-Undang Dasar tak lepas dari konstitusi. Konstitusi itu merupakan hukum dasar yang memuat aturan pokok atau aturan dasar negara. Ibu ulangi, konstitusi adalah hukum dasar yang memuat aturan pokok atau aturan-aturan dasar negara. Konstitusi dibagi dua, tertulis, ada yang tidak tertulis. Jika tertulis itu sering disebut dengan Undang-Undang Dasar, tidak tertulis itu sering disebut konvensi. Jadi, konstitusi itu dibagi dua, tertulis dan tidak tertulis. Aturan itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Contoh yang tidak tertulis apa? Pidato Presiden setiap tanggal 16. Dia tidak tertulis, tapi diselenggarakan terus, dilaksanakan terus, menjadi sebuah kebiasaan dalam sistem ketatanegaraan. Oke, tadi konstitusi yang tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar. Nah, inilah yang mau kita bahas. Khusus untuk bagian pembukaan Undang-Undang Dasar. Bagian yang pertama, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana kedudukannya? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, nanti kita pahami makna-maknanya juga. Sebelum ke sana, kita pahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam tata urutan, jadi Undang-Undang Dasar itu nanti yang paling di atas. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau sebelum diamandemen dibagi 3 bagian, pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, lalu ada penjelasannya. Nah, yang 3 bagian ini sebelum perubahan. Setelah diamandemen, maka dia dibagi menjadi 2, pembukaan dan pasal-pasal. Gambar itu ada kalimat pertamanya yang mengatakan bahwa kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, penjabaran dari kalimat pertama ini ada dituangkan pada pembukaan alinea 1, 2, dan 3. Kemudian, alinea keempatnya ini merupakan tindakan dari kalimat yang kedua. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Oke, nah, jadi di alinea keempat itu adalah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi. Pertanggungjawaban, ya. Kita lanjutkan kembali. Bagian yang ketiga, pembukaan memuat pokok kaidah yang fundamental. Pembukaan itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Nah, ini kedudukan daripada pembukaan Undang-Undang Dasar.
lebih tinggi daripada pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, dikatakan sebagai kaidah negara yang fundamental karena telah memenuhi persyaratan. Yang pertama, berdasarkan sejarah terjadinya pembukaan itu, Undang-Undang Dasar itu ditetapkan oleh PPKI. Pada tanggal berapa? Ayo, masih ingat? 18 Agustus 1945. Kemudian, yang kedua, berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, pembukaan itu memuat falsafah negara. Memuat falsafah negara, yaitu Pancasila, kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. Yang ketiga, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada pokok-pokok pikiran yang dituangkan, yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal. Kemudian, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa dan memuat cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, dan kedaulatan rakyat, serta dasar negara, yaitu Pancasila. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa Pancasila itu dijadikan dasar negara termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea yang keempat. Oke, kita lanjutkan lagi. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung nilai pertama, nilai universal dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Nilai yang kedua, lestari. Lestari itu maksudnya mampu menampung dinamika atau perubahan masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea yang pertama. Oke, kita bacakan dulu. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna pada alinea pertama ini adalah bahwa kemerdekaan adalah hak kodrat semua bangsa. Jadi, tidak ada yang boleh dijajah. Oleh sebab itu, dibuatlah bahwa kemerdekaan itu adalah hak bangsa, harus ditetapkan dan tidak boleh dijajah oleh bangsa lain. Alinea yang kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada alinea kedua ini, kita lihat bahwa di dalamnya itu terkandung makna cita-cita bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea yang ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, pada alinea ketiga ini terdapat makna bahwa Indonesia itu mengakui ada nilai religi, bahwa Indonesia merdeka bukan hanya perjuangan bangsa, tapi juga atas berkat Tuhan. Pada alinea yang keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi dengan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada alinea keempat ini, terdapat di dalamnya tujuan negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara, bentuk negara, dan juga negara. Oke, semuanya sudah paham ya? Jika ada yang belum paham, boleh dipertanyakan kembali pada Ibu. Nah, untuk menjadi tugasnya, silakan catat materi dengan rapi, lalu kumpulkan pada Ibu. Jadi semuanya harus mencatat materinya dengan rapi dan mengumpulkannya pada Ibu. Sekian dan terima kasih pertemuan kita hari ini anak-anakku. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap dijaga kesehatan, pandemi belum berakhir, maka kita ikuti pembelajaran kita sebagaimana mestinya. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.